Semangat pagi siswa-siswi kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang alat gerak atau organ gerak hewan dan manusia. Adapun kata kunci pada video kali ini yaitu paragraf deduktif, induktif, kemudian ada ide pokok, kemudian ada hewan avertebrata atau invertebrata, kemudian ada hewan vertebrata, kemudian ada alat gerak pasif yaitu tulang, kemudian ada alat gerak aktif yaitu otot, kemudian ada alat gerak hewan. Nah, selamat menyaksikan video hari ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menemukan ide pokok. Kemudian, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif kalimat utamanya ada di awal, induktif di akhir, kemudian campuran ada di awal dan di akhir. Mari kita coba menemukan ide pokok pada teks organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Nah, itu ada di kalimat utama yang pertama sampai tanda titik. Berarti itu termasuk paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena bisa menggerakkan tulang. Tulang pada manusia berfungsi. Nah, itu jenis-jenis tulang ya yang ada dalam tubuh kita, tempat melekatnya otot. Fungsi berikutnya melindungi organ dalam manusia. Kemudian, pembentuk rangka tubuh. Itu fungsinya. Kemudian, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot. Nah, menggerakkan tulang. Perhatikan pada layar. Kemudian mempertahankan postur atau posisi tubuh. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. Kemudian mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel. Kemudian ada serabut otot. Nah, baru otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan yang bertulang belakang sering disebut dengan vertebrata. Nah, berikut ini hewan-hewan yang bertulang belakang. Sapi. Nah, kemudian ada kelinci. Mamalia itu adalah hewan yang beranak dan menyusui ya. Kelinci memiliki tulang belakang dan termasuk hewan mamalia. Kemudian ada katak
Katak ini adalah binatang amfibi, bisa hidup di 2 tempat. Kemudian ada bangsa Pisces atau bangsa ikan, ini juga termasuk hewan vertebrata. Pisces, bangsa ikan, segala jenis ikan. Kemudian ada bangsa reptil, contohnya seperti ular. Ular juga memiliki tulang belakang. Kemudian hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini jenis serangga ya. Kupu-kupu bergerak dengan sayap yang tipis namun menempel kuat. Ini dengan sayap. Kemudian yang invertebrata atau unvertebrata, ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya. Kemudian hewan avertebrata atau invertebrata lainnya yaitu bangsa moluska atau siput. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih.